Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah ayahsabul insanu alan najma'a idhama bala qadirina ala in nusawwiya badana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Allahumma hamda bil Quran. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan kehidupan kepada kita semua. Yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan insyaallah sampai kelak kepada kita yang saat ini hadir di rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saudara-saudaraku sedang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaku beriman, maka kita harus mempercayai apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tanda
bahwa kita benar-benar beriman. Di antaranya kita mengakui 6 rukun iman yang ada. Di antara rukun iman yang ada itu adalah kita harus mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sesuka hati kita tanpa mengindahkan perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya, maka ketahuilah bahwa semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kehidupan kita pasti berakhir. Jangankan kehidupan kita, dunia ini saja akan ada akhirnya, yaitu akan mengalami hari kiamat. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kata seorang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan balik, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Yang bisa kita ambil pesan dari pertanyaan dan jawaban Rasulullah itu adalah, maka tidak penting kita tahu, dan bahkan kita tidak akan pernah tahu, karena Rasulullah sendiri tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Namun dalam Islam, bahwa kita diberikan petunjuk ciri-ciri dari akan terjadinya hari kiamat. Namun kita tidak boleh mempercayai siapapun yang berkata bahwa dia tahu kapan kiamat terjadi, tahun sekian Hijriah, tahun sekian Kabisat dan segala macam. Maka itu adalah tidak benar, karena Rasulullah sendiri tidak tahu kapan hari kiamat. Dan hikmah yang selanjutnya dari pertanyaan seorang Arab Badui tadi adalah, yang terpenting bagi kita bukan kapan hari kiamat terjadi persisnya, akan tetapi apa yang sudah kita persiapkan dalam menghadapi kiamat tersebut. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib telah membacakan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 15 dalam khatimah tadi, yang artinya Allah berfirman, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu,
Manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu saja. Pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilakukannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia menyembunyikan alasannya. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari firman Allah tersebut sedikitnya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi kiamat itu. Sungguh menakutkan, dan hanya orang-orang yang berbuat kebaikan selama di dunia lah yang akan selamat pada hari itu. Saudara-saudaraku, maka pada hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali dari kuburan kita masing-masing tanpa sehelai benang sekalipun. Kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang padang mahsyar adalah bumi yang telah Allah hancurkan lalu dimodifikasi. Tempat itu rata tanpa ada penanda sedikit pun. Tidak ada gunung, tidak ada lautan, tidak ada bukit dan seterusnya. Rata, menghampar luas. Dan disitulah dikumpulkan. Pada saat penantian itulah manusia bermuka masam penuh ketakutan, menunggu, mengantri pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu matahari dengan umur kita hanya satu jengkal saja. Dan siapa yang selamat pada hari itu dari panasnya, dari terik panasnya matahari, maka dialah orang-orang yang selama di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, bersedekah di antaranya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu di pada masa itu, maka seseorang akan bernaung pada sedekahnya. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kondisi orang akan merasa kepanasan. Saking panasnya, ada orang berkeringat luar biasa. Ada yang keringatnya menenggelamkan sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, sampai pinggang, sampai perut, dan bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tergantung amalan mereka masing-masing. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kondisi kiamat yang begitu mencekam itu, maka dari kondisi kiamat yang kita bayangkan dengan kemampuan kita saja sangat menakutkan, bagaimana huru-hara terjadi, maka
Pantaslah kalau jawaban Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan kapan hari kiamat, maka Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan kembali, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Maka tugas kita mulai detik ini untuk senantiasa menyiapkan dalam menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut. Banyak orang mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Orang begitu luar biasa mempersiapkan dia ingin menjadi seorang calon legislatif dengan persiapan yang sangat matang, tapi itu belum tentu terjadi. Dia lupa mempersiapkan kematian, dia lupa mempersiapkan dalam menghadapi hari akhir, hari kiamat yang itu pasti terjadi, yang itu pasti menghampiri kita. Saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain bekal kita adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa di antaranya mempersiapkan hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang lurus, hati yang suci. Karena Allah berfirman dalam surat As-Sara ayat 87 sampai dengan 89, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan pada hari mereka dibangkitkan, yaitu ketika hari anak-anak harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang lurus, hati yang suci. Maka di antara hal yang mesti kita persiapkan dalam menghadapi hari kiamat, dalam menghadap Allah, adalah senantiasa membersihkan hati kita dari riya, takabur, dari kesombongan-kesombongan, dari suudzon kepada sesama manusia, suudzon kepada Allah, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Itu yang mesti kita hindari dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Saudara sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan menyimak surat Al-Qiyamah ayat 1 dengan sampai 15 tadi bisa memotivasi kita untuk senantiasa terus mempersiapkan diri kita menghadapi sesuatu yang pasti terjadi, kematian dan kiamat. Semoga dengan demikian hati kita tergerak, hati kita dituntun oleh Allah, hati kita menjadi hati yang suci, karena kita mampu mengingat kematian, mengingat balasan dari Allah atas semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fattaqullaha taqwatan amal. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Sudah seperti insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir, bahwa dunia pun akan berakhir,
maka tidak ada yang pantas kita lakukan kecuali senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang bersifat tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui khutbah yang mulia ini semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempersiapkan kondisi yang pasti terjadi kepada kita semua tersebut, yaitu kematian dan hari kiamat dan hari pembalasan. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang sangat sederhana ini dengan ilmu yang sangat terbatas ini, yang berbicara betul-betul lebih baik daripada yang mendengarkan, yang lebih baik adalah melakukan kebaikan dan perbaikan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadi al hadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar rabbal alamin. Sungguh Engkau yang Maha menatap diri kami ya Allah. Kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari tujuan-tujuan selain karena-Mu ya Rabb. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini, di hari-Mu yang baik ini, kami bermunajat kepada-Mu. Engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggalkan dunia. Bagi mereka yang masih hidup ya Allah, Engkau berikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan hidupnya. Berikan kemampuan kepada beliau untuk senantiasa beribadah kepada-Mu dengan baik dan benar, dan berikan kemampuan kepada kami selaku anaknya untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada keduanya ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami salah satu atau keduanya ya Allah, maka Engkau ampuni dosa-dosanya yang Engkau lapangkan dalam kuburnya, terang di dalam kuburnya, rahmati beliau di dalam kuburnya ya Allah, dan kasih sayangilah mereka di dalam kuburnya sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan berikan kepada mereka kemampuan untuk senantiasa berbuat adil. Berikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negeri yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa-dosa kami, dosa kami yang telah lalu, dosa kami yang sekarang, dan lindungi kami dari dosa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur dan jauhkan kami dari sifat kufur kepada-Mu. Kami bersyukur ya Allah, pada hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bertemu di rumah-Mu yang mulia ini, untuk mendirikan, untuk melaksanakan perintah ketaatan kami kepada-Mu ya Allah dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah Rabbana ya Karim, berikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan jamaah ini ya Allah, atas setiap kesulitannya ya Allah. Engkau angkat penyakit-penyakit mereka jamaah ini. Jika mereka Engkau uji dengan penyakit sekecil apapun dan sebesar apapun ya Allah, Engkau angkat dengan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun ya Allah. Jadikan keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah Rabbana Karim. Jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kumpulkan kami bersama jamaah ini
bukan hanya di dunia ini saja, namun kami berharap Engkau pertemukan kami kembali di negeri yang kekal abadi kelak, tentunya di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ayyuhallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wastaghfiruhu yastajib lakum washkuruhu wa la ni'mata illa bihi wa la